Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah kita ucapkan bersyukur kehadirat Allah SWT yang mana pada hari ini kita masih diberi daya berupa kesehatan, keselamatan, serta kesempatan untuk berkumpul seperti biasa dalam rangka pertemuan kelompok yang biasa kita lakukan setiap bulannya. Di rumah siapa, Bu? Iya, di rumah Ibu Ani. Salat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kelak kita akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu tuan rumah yang telah menyediakan tempat dan waktu untuk kami semua. Kemudian saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu KPM semua yang masih bersemangat dan komitmen pada hari ini untuk mengikuti pertemuan P2K2 ya Bu ya. Iya, semangat kali sepertinya. Ya baik, terima kasih. Gimana Bu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Udah makan tadi Bu? Sudah, oke. Ya, baik, terima kasih. Sudah Bu. Jadi Ibu masih ingat nggak? Kita ini pertemuan apa? Coba Ibu Romlah. Ya Bu? Iya, pertemuan P2K2. Apa kepanjangan P2K2 Bu? Coba ekspresikan Bu rame-rame, oke? Ya, jadi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, baik, terima kasih. Berarti ibu-ibu masih ingat semua. Sudah Bu, selanjutnya kita belajar ya Bu. Belajar. Coba saya mau bertanya dulu. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa Bu? Ya, coba Ibu Ana memahami cara perilaku anak ya, memahami perilaku anak. Ya, dengan cara seperti apa Ibu Ana? Memuji anak. Baik sekali memuji anak. Si anak udah melakukan apa, Bu? Oh, dia udah berhasil prestasi di sekolah. Jadi Ibu puji-puji dia. Baik sekali. Iya, Bu, terima kasih jawabannya. Apakah ada yang lain? Coba Ibu Dini memberikan penghargaan. Ya, contoh seperti apa, Bu? Oh, memasakkan kesukaan anak ya, Bu ya? Iya, anaknya suka apa, Bu? Sayur ikan. Iya, ya. Dia udah ngapain, Bu? Makanya Ibu kasih penghargaan. Menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Iya, baik, terima kasih. Berarti sebagian besar ibu-ibu udah menerapkan di rumah ya sama anaknya, sama keluarganya. Jadi gimana, Bu? Respon suami, tanggapan suami apa perasaannya? Senang, romantis ya Bu. Lebih disayang sama suami pastinya ya Bu ya. Iya baik, terima kasih. Jadi bagi yang belum diterapkan di rumah, nggak apa-apa Bu, pelan-pelan. Kita coba pelan-pelan, lama-lama nanti akan terbiasa. Oke Bu, terima kasih. Oke, tetap semangat ya Bu. Ya, baik. Selanjutnya kita belajar tentang memahami cara anak usia dini belajar. Nah, bagaimana cara memahaminya Bu? Cara memahaminya itu sederhana Bu. Jadi yang pertama itu kita dapat melakukan dengan cara bermain. Jadi ibu-ibu tahu nggak? Bermain itu penting atau nggak? Coba Ibu Asna. Iya penting, bisa bahagia Bu. Iya, jadi bermain itu juga sangat penting dan ada manfaatnya sama kita, juga sama anak kita dan keluarga kita. Jadi bermain itu bukan membuang-buang waktu Bu. Jadi bermain itu banyak sekali manfaatnya. Selain bisa menciptakan keluarga di rumah rame, menyenangkan, membahagiakan. Jadi anak-anak kita juga lebih dekat sama kita di rumah nanti ya Bu. Ya baik, terima kasih. Kemudian Bu, jadi sebelumnya saya singgung pertemuan P2K2 ini kan membahas tentang bagaimana kita belajar dan bermain. Jadi sudah sering saya jelaskan P2K2 ini ada pelajaran, ada permainan. Nah, jadi dalam sesi ini kita membahas tentang cara bermain dengan anak itu yang gimana sih gitu kan, cara memahaminya gitu. Nah, jadi ibu-ibu nanti bisa di rumah bisa terapkan sama anaknya, sama keluarganya. Nah, contohnya seperti apa Bu? Nah, jadi di sini ibu-ibu itu bisa bermain yang namanya rantai kata. Rantai kata itu apa Bu? Rantai kata itu mengkait-kaitkan atau menggabungkan kata dengan kata sebelumnya, intinya berkaitan. Nah, seperti itu. Jadi kita Bu membuat permainan, membuat lingkaran ya Bu ya, susun coba buat lingkaran, kemudian tangannya gini semua dan tangannya diletakkan di atas telapak tangannya sebelahnya. Nah seperti ini sudah Bu. Jadi nanti saya akan memandu ibu-ibu, nanti saya tepuk ibu gini ibu harus jawab. Nah jadi contohnya seperti ini Bu. Kalau saya bilang jeruk, yang terlintas di pikiran jeruk itu apa kira-kira di pikiran ibu?
Ya bisa Bu, bisa boleh warnanya, rasanya, bentuknya, bebas Bu. Yang penting masih berkaitan dengan si jeruk tersebut. Nah, jadi ibu-ibu tadi saya bilang misalnya jeruk, ibu-ibu bisa jawab manis. Nah, kalau manis Bu, biasanya berkaitan dengan apa? Gula. Nah, gula tuh gula apa Bu? Gula aren, gula putih. Nah, disambungkan semuanya Bu sampai berakhir di sebelah kanan saya. Jadi bisa Bu terapkan? Bisa kita bermainnya? Iya, baik. Oke, terima kasih Bu. Permainan kita mulai, oke? Oke. Sudah Ibu ya, permainan selesai. Udah, Ibu bisa duduk kembali. Oke, udah. Gimana Bu perasaannya setelah permainan tadi? Menyenangkan? Coba Ibu Ani. Mumet Bu, kenapa mumet? Berpikir, iya berpikir. Jadi manfaat permainan tadi tuh banyak Bu. Bisa Ibu bahagia dan Ibu juga bisa berpikir. Nah, mendapatkan ide-ide baru. Oke. Jadi Bu, Ibu perlu ketahui bermain tuh memang sangat penting Bu, walaupun sederhana gitu kan. Dah, jadi manfaat permainan tadi kira-kira apa yang bisa kita pelajari Bu? Ya, baik, terima kasih jawabannya Bu. Nah, jadi saya simpulkan ya Bu ya. Jadi permainan tadi itu dapat melatih konsentrasi kita terhadap apa yang dibilang teman kita tadi. Kita mencoba mencari ide apa yang biar bisa kena, biar bisa dapet. Nah, seperti itu. Kemudian dapat menambah wawasan kata Bu, menambah wawasan ide ataupun pikiran kita setelah bermain rantai kata tadi. Dan saya harap permainan tadi dapat diterapkan di rumah bersama anak, suami, keluarga di rumah. Sudah Bu? Kadang-kadang kita sering melalaikan waktu bersama keluarga, saking kita sibuknya, saking kita lelahnya, capeknya, jadi nggak open sama keluarga kita ataupun anak kita. Jadi mulai sekarang ibu-ibu bisa diterapkan di rumah, meluangkan waktu walaupun sebentar, ajak bermain. Nah, seperti tadi pun juga bisa ajak bercanda, ajak bernyanyi, berbicara, biar suasana rumah kita tadi Bu jadi rame, bahagia, ya harmonis. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa diterapkan di rumah Bu? Iya, baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya Bu. Oke. Sudah Bu, di sini ada namanya flip chart. Ibu-ibu bisa lihat ya. Ini ada flip chart namanya. Ibu bisa lihat. Jadi di sini ada pesan-pesan yang Ibu bisa ambil dari sini. Nah, manfaat bermain bagi anak. Nah, yang pertama itu melatih fisik. Nah, melatih fisik ini dapat mengasah kemampuan fisik anak dan membuat anak sehat. Contohnya kalau kita mengajak anak kita bermain bola, nah anak kita kan pasti banyak bergerak. Nah, jadi itu membuat sehat, membuat daya tubuhnya semakin kuat. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada emosi. Nah, emosi di sini anak itu akan merasa bahagia. Kemudian anak itu bisa belajar untuk mengekspresikan perasaan dan meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermainnya. Nah, jadi permainan tadi Bu dapat melatih ataupun meningkatkan ekspresi perasaan si anak terhadap temannya, siapapun, ataupun kepada kita juga bisa. Nah, kemudian Bu, cara berpikir, bentar ya Bu. Nah, cara berpikir Bu, manfaatnya di sini bisa memberikan pengetahuan baru, kemudian belajar menyelesaikan permasalahan, belajar membuat keputusan, mengembangkan kreativitas anak. Nah, ini Bu, menarik sekali ini Bu yang untuk mengembangkan kreativitas anak. Jadi dengan cara bermain tadi anak-anak itu kreativitasnya dapat berkembang. Yang mulanya diam-diam aja jadi sekarang mulai banyak ngomong. Kemudian dengan cara bermain sederhana, entah dia menggambar, entah membuat bentuk-bentuk sesuatu, pasti anak bahagia kan Bu. Kemudian di sini ada sosial Bu. Jadi di sini manfaatnya itu kita bisa memberikan kesempatan mencoba hal baru agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi anak-anak itu nggak kuper Bu, dia bisa menyesuaikan diri kemanapun, di keluarga gimana, ke orang gimana, ke tetangga gimana, sekolah gimana. Nah, seperti itu Bu. Kemudian yang terakhir di sini ada bahasa. Nah, jadi bermanfaat bermain itu si anak bisa mengembangkan bahasanya Bu. Yang biasanya ngomongnya cuman pelan-pelan, lama-lama kan akan terbiasa. Nah, seperti itu Bu. Jadi beberapa ini sangat penting ya Bu, dan bermanfaat sama kita dan ibu-ibu juga. Jadi sekali lagi bermain itu sangat penting dan nggak perlu harus keluar rumah. Saya perlu ingatkan Bu, bermain itu cukup di rumah aja tanpa harus ke mall ataupun keluar kemana ataupun membeli barang baru dan mahal, nggak perlu Bu. Dengan cara seperti ini sederhana aja di rumah sudah sangat membangun
rumah tangga kita itu merasa bahagia, anak itu pun senang dekat dengan kita. Nah, seperti itu ibu-ibu semuanya. Jadi Bu, pada sesi kali ini ibu-ibu bisa menerimanya dengan baik, dan saya harap diterapkan di rumah ya Bu. Kita belajar cara mendekatkan dan belajar menjadi orang tua yang baik itu gimana. Nah, salah satu contohnya seperti inilah gitu Bu. Jadi Bu, berhubung sudah sore, apakah ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Ya, baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini dulu Bu pertemuan kita kali ini. Dan sampai bertemu di bulan selanjutnya, kita akan membahas tentang sesi-sesi berikutnya yang akan mengulas yang berkaitan masih tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Sudah Bu, dan saya mohon maaf kalau ada salah saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.